Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina umulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan semua urusan kita. Amin. Allahumma amin. Saudara, saya ingin menyampaikan tulisan dari Gus Jazuli Santri Banten yang saya beri judul Tamparan Santri kepada Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Bidang Keagamaan yang membela nasab Alawi hanya berdasar ilmu fikih. Demi membela nasab Alawi, Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi, PBNU Ketua Bidang Keagamaan, menulis sebuah artikel yang berjudul Mengakhiri Polemik Nasab Alawi. Tulisan itu sebetulnya sudah cukup lama dan saya juga sudah mengkritik sekaligus memberikan komentar menohok. Tetapi oleh para muhibbin dan orang-orang yang membela Alawi, tulisan tersebut terus dimunculkan, terus dipaksakan kepada orang-orang agar mengakui keabsahan nasab Alawi. Kini tulisan tersebut dijawab oleh Gus Jazuli Santri Banten dalam tulisannya pada tanggal 7 Desember 2023. Jawaban Gus Jazuli Santri Banten ini seperti tamparan keras buat Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi atau bagai tendangan kaki yang menjatuhkan lawan sehingga kepala puyeng berputar-putar tidak bisa bangun kembali. Dan berikut inilah argumen Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi sekaligus tamparan yang dilayangkan oleh santri Banten. Yang pertama, ketika Kiai Haji Fakhrul Razi menyampaikan argumen al-insanu mu'tamanuna ala ansabihim, manusia itu dipercaya atas pengakuan nasabnya. Tulisan tersebut adalah makalah ucapan Imam Malik. Kemudian Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi juga menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mempertanyakan dalil atau saksi dalam hal nasab sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Kiai Haji Fakhrul Razi di dalam tulisannya. Sekarang tamparan santri Banten. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil secara mutlak. Karena ada ulama yang memberikan tambahan kriteria, yaitu selagi tidak mengaku syarif atau sayyid. Itu disebutkan dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 61. Jadi ucapan Imam Malik tersebut bahwa orang beriman dijamin atau dipercaya pengakuan nasabnya itu berlaku ketika orang itu tidak mengakui sebagai keturunan Rasulullah, sebagai sayyid atau syarif. Kalau ngaku sebagai sayyid dan syarif, tentu tidak bisa diterima. Rasulullah SAW tidak pernah mempertanyakan karena
Rasulullah itu adalah seorang nabi yang mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang tidak bisa dijawab, maka Allah yang kasih informasi. Jadi ketika Rasulullah tidak menanyakan nasab, tidak perlu saksi, tidak menanyakan saksi, itu karena Allah sudah memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dulu juga saya sampaikan. Yang kedua, argumen Kiai Fakhrul Razi menyatakan bahwa nasab itu cukup dengan kaidah syuhrah wa istifadah, yaitu kaidah yang berlaku di kitab fikih. Tamparannya kepada Kiai Haji Fakhrul Razi dari santri Banten ini, syuhrah wa istifadah dalam kitab nasab itu lebih spesial, tidak sama dengan syuhrah wa istifadah yang ada di dalam kitab fikih. Hal ini disampaikan oleh Husain Haidar Al-Hashimi. Beliau menyebutkan kriteria syuhrah dan istifadah yang diterima di dalam pengisbatan nasab itu adalah sebagai berikut. Bahwa syuhrah istifadah itu mesti didukung satu, tersebarnya kemasyhuran yang membuahkan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Nah, syuhrahnya Ubaidillah itu tidak membuahkan keyakinan. Sangkaan pun tidak sampai kepada keyakinan. Yang kedua, tidak adanya penentangan secara umum dan khusus atau di dalam catatan-catatan yang jelas. Itu harus ada. Yang ketiga, tuanya nasab dan kemasyhuran. Kemasyhurannya itu kapan? Apakah belakangan atau dari dulu? Begitu. Yang keempat, syuhrahnya berada di kabilah asalnya atau daerah asalnya, bukan di daerah hijrahnya. Ubaidillah itu daerah asalnya mana? Syuhrahnya mesti harus dari daerah asalnya. Kalau syuhrahnya setelah 1000 tahun, ya ini namanya tidak memenuhi syarat syuhrah wa istifadah. Nasab Ubaidillah sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut. Bagaimana mungkin dikenal pada abad 4, 5, 6, 7? Ubaidillah itu baru dikenal di akhir abad 9 Hijriah. Yang ketiga, Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi berargumen. Katanya, sudah banyak ahli nasab dan ahli sejarah yang menetapkan mengisbat nasab Ba'alawi. Tamparan santri Banten sebagai berikut. Betul itu Kiai, tetapi itu di tahun belakangan dan mereka semua dari kalangan Ba'alawi sendiri. Jadi ahli nasab yang menetapkan, yang mengisbat Ba'alawi itu adalah keluarga Ba'alawi sendiri, dan itu juga baru belakangan di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada yang mengisbat. Argumen yang keempat dari Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi, beliau menyatakan bahwa tidak ada catatan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencatatan hadis baru dimulai seabad setelah Rasulullah. Ini tamparan santri Banten. Di zaman Rasulullah, hadis sudah ditulis Pak Kiai. Ada bukti
Disebutkan dalam hadis berikut yang terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah ada seseorang yang lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diriku, kecuali dari Abdullah bin Amr, karena dia menulis dengan tangannya dan memahaminya dengan hatinya. Sementara aku tidak menulis dengan tanganku. Dia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menulis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darinya. Maka Rasulullah SAW memberinya izin. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Ad-Darimi, tentu lain-lainnya juga. Ini jelas menyatakan bahwa di zaman Rasulullah hadis itu sudah ditulis, Pak Kiai. Maka dengan beberapa tamparan ini, mestinya Bapak Dr. Kiai Haji Fakhrur Razi sadar dan mengakui kalau nasab Ba'alawi itu memang benar-benar terputus. Kecuali kalau beliau masih bingung atau beliau karena terlalu fanatik atau bahkan sudah terlalu dalam doktrin Habib masuk ke dalam dirinya. Kalau sudah demikian, apa boleh buat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.